Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga pada kesempatan hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan selamat tentunya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan materi budaya positif, yaitu membangun motivasi diri dan menyusun keyakinan kelas. Seperti yang kita ketahui, berbagai budaya positif antara lain disiplin positif, motivasi diri, restitusi, dan teori kontrol. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat semuanya, apa kabar? Pada hari ini semuanya sehat? Semuanya bahagia? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat dan bahagia ya. Keren-keren nih, yang putri juga cantik-cantik ya. Yang laki-laki juga keren-keren semuanya. Nah, anak-anakku, pada kesempatan hari ini Pak Untung akan memberikan dua hal. Yang pertama terkait motivasi diri. Ya, jadi yang pertama terkait apa? Motivasi diri. Yang kedua terkait penyusunan keyakinan kelas. Jadi ada dua hal yang akan disampaikan pada kesempatan hari ini, yaitu motivasi diri dan penyusunan keyakinan kelas. Nah, yang pertama dulu, kita akan membahas tentang motivasi diri. Nah, coba, kalau Pak Untung menyampaikan hal seperti ini, apa sih yang melatar belakangi kalian mengerjakan tugas misalnya tepat waktu? Itu yang pertama ya. Coba, Pak Untung akan bertanya pada kalian, menurut kalian apa sih motivasi kalian? Misalnya nih, ada tugas dari Bapak atau Ibu guru untuk mengerjakan tugas tepat waktu ya, mengerjakan PR misalnya atau tugas-tugas lain tepat waktu. Menurut kalian apa sih motivasinya? Coba nanti kalian bisa tuliskan motivasi kalian di kertas sticky note ini ya. Kalian tuliskan apa motivasinya. Ya, dimulai dari Mas Edwin dulu. Tempelkan bisa? Belum? Yang sudah? Tempel? Ayo. Yang lain. Tidak ada penilaian, jadi semuanya sama, bahkan pengetahuan lebih luas ya. Apa lagi? Menghasilkan nilai maksimal ya. Oke, terus apa lagi? Untuk kedisiplinan ya, disiplinan ya. Nah, ini menurut Diana Goshen ya, dalam teorinya restitution ya, tentang pendidikan ya, terkait dengan motivasi diri itu ada tiga ya. Terkait motivasi diri ada tiga. Yang pertama adalah karena menghindari hukuman ya. Jadi motivasi yang pertama adalah untuk menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Ini adalah merupakan motivasi yang paling rendah. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas ternyata memang motivasinya adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, nah saya mengerjakan tugas lah. Kalau tidak mengerjakan tugas nanti besok saya dimarahin Pak Untung misalnya, ya kan? Saya takut dimarahin Pak Untung misalnya. Berarti kalian motivasi yang paling rendah, yaitu untuk menghindari hukuman. Kita lihat selanjutnya, semangat mengerjakan tugas rumah, luar biasa ini, supaya mendapat nilai tinggi. Nah, supaya mendapat nilai tinggi itu menurut Diana Goshen masuk dalam kategori yang kedua, yaitu untuk mendapatkan penghargaan. Nah, yang kedua ini
Yang kedua, mendapatkan penghargaan. Nah, jadi untuk mendapatkan penghargaan atau pujian, saya mengerjakan tugas tepat waktu supaya dapat penghargaan nih dari guru saya. Nanti saya akan dipuji, oh kamu hebat, kamu luar biasa, ya kan? Kamu disiplin misalnya. Nah ini, ya kan? Misalnya kamu hebat, anak yang patut diacungi jempol misalnya. Berarti levelnya ini sudah level yang kedua, yaitu mendapatkan penghargaan. Jadi sudah lebih baik sih, lebih baik daripada nomor 1. Ingin menjadi orang yang sukses. Oke, mendekati sih ya. Jadi motivasi yang ketiga adalah ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri menurut nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi yang ketiga ini yang keren nih. Ingin menjadi orang yang seperti inginkan. Ingin menjadi orang yang seperti inginkan. Jadi dalam arti ingin menghargai diri sendiri atau ingin menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri. Menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang percaya. Jadi saya mengerjakan tugas memang itu menjadi tanggung jawab saya. Saya ingin menjadi pribadi yang baik. Saya ingin melatih saya supaya saya menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya ingin menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi yang ketiga ini adalah motivasi yang lebih baik di antara motivasi yang satu dan motivasi yang kedua. Ya, makanya kita sudah paham sekarang, ya, berbagai motivasi. Kenapa sih saya mengerjakan tugas? Kenapa sih saya melaksanakan tugas orang tua? Kenapa saya melaksanakan tugas dari guru misalnya? Nah, menurut Daniel Goleman, ya, terkait motivasi diri ada 3 motivasi. Nah, berarti motivasi yang tinggi, yang paling tinggi yang mana? Yang nomor 3, yaitu ingin menjadi orang yang seperti yang diinginkan atau ingin menghargai diri sendiri. Ya, ingin menghargai diri sendiri atau menghargai sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya diri. Tentu terkait peraturan kelas atau peraturan sekolah pun demikian. Oleh karena itu, hari ini kita akan mencoba untuk menyusun keyakinan kelas. Ya, hari ini kita akan menyusun keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu menurut kalian? Coba, Alifin. Apa sih keyakinan kelas itu? Mendisiplinkan di dalam ruangan kelas. Coba. Oke, luar biasa, supaya warga kelas itu mempunyai keyakinan dan tujuan yang sama. Jadi kalau boleh kita simpulkan, keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang kita yakini, ya, nilai-nilai yang kita yakini untuk menciptakan budaya positif di kelas, gitu ya. Itu keyakinan kelas. Nah, sekarang coba yang pertama kita akan menyusun keyakinan kelas. Maka tugas kalian hari ini adalah usulkan dulu. Yang pertama, langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama adalah nanti kita akan membuat atau mewadahi apa yang menjadi usulan dari kalian terkait peraturan di kelas ini. Ya, itu yang pertama. Ya. Kemudian dari peraturan kelas yang sudah kalian usulkan, nanti kita buat kalimat positif. Ya, kita buat kalimat positif. Nah, kemudian yang ketiga, nanti kita dari peraturan-peraturan yang sudah dibuat dalam kalimat positif itu, kita ambilkan nilai-nilai kebajikannya, nilai-nilai kebaikannya apa saja. Ya,
Nah, kemudian dari nilai-nilai kebajikan yang sudah kita buat, nanti kita rangkum, kita sarikan, kita buat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat tidak usah terlalu banyak, cukup 3 sampai dengan 7 kalimat saja. Begitu ya. Oke, kita lalui awali tahap yang pertama dulu dengan usulan daripada kalian untuk membuat keyakinan di kelas ini, peraturan apa yang harus mau kalian tegakkan, yang mau kalian laksanakan. Bebas ya. Jadi nanti kalian silakan membuat usulan masing-masing, kira-kira mengusulkan apa saja. Nah, yang perlu kalian pahami tentang keyakinan kelas itu, ini ya, penting kalian pahami. Yang pertama, bahwa keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi abstrak. Daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan itu kan lebih rinci dan konkret. Tapi kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi dalam keyakinan kelas itu yang disampaikan adalah pernyataan-pernyataan yang bersifat universal. Ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibentuk dalam kalimat positif. Jadi nanti kita di dalam membuat keyakinan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Jadi cukup 3 sampai dengan 7 kalimat saja. Ya. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di kelas. Gitu ya. Jadi dapat diterapkan di kelas. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Jadi semuanya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu bersifat dinamis. Jadi sewaktu-waktu nanti dapat dirubah. Ya. Oke, langkah yang pertama dulu kita akan membuat keyakinan kelas, yaitu dengan kalian membuat atau bercurah pendapat. Silakan kalian curahkan pendapat kalian tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas ini. Nah, langkah yang kedua, dari usulan peraturan ini maka dibuatkan kalimat yang positif. Nah, kalimat yang positif. Bertoleransi agar kelas tentram, peduli sesama dan menjaga solidaritas, menjaga kebersihan dan keindahan kelas. Luar biasa nih. Usulannya keren-keren semuanya. Kelas 11 M1 usulannya keren-keren semuanya, ya. Nah, kita sudah mengubah menjadi kalimat positif yang kedua. Jadi menjadi kalimat positif. Mengubah menjadi kalimat positif. Ini sudah. Nah, yang kedua. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga kita adalah menuliskan kalimat kebajikan atau kebaikan-kebaikan. Jadi ini nanti akan kita rangkum dalam kalimat yang bersifat kebajikan atau kalimat kebajikan atau kebaikan. Nah, yang ketiga ya. Jadi menyusun kalimat kebajikan. Menyusun kalimat kebajikan universal. Yang sifatnya universal. Dan universal. Ketiga.
Coba sekarang dari kalimat kebajikan ini kita susun menjadi keyakinan kelas. Ya, paling tidak hanya 3 sampai 7 kalimat saja. Jadi paling banyak 7 kalimat. 3 atau 7 kalimat. Berarti gimana? Saya bertekad menjaga kebersihan keindahan dan keamanan. Berarti kelas 11 M1 bertekad untuk kelas ini selalu bersih, indah, aman. Tata krama, jaga tata krama, kemudian apa? Rajin, disiplin, dan teratur. Gitu ya. Rajin, disiplin, dan teratur. Saling menghargai dan menghormati. Menghormati sesama. Luar biasa, kita baru ketua. Luar biasa ya. Nah, sekarang apakah kalian sudah sepakat dengan keyakinan kelas ini? Sepakat? Kalau sudah, maka kita tanda tangan di sini. Pak Untung juga akan bertanda tangan nanti, ya. Kita sepakati. Nah, Pak Untung menandatangani kesepakatan di sini. Sekarang kalian juga tanda tangan satu persatu. Silakan di bawah. Kecil aja nggak apa-apa. Tanda tangan di sini. Ya. Ya, silakan tanda tangan nih. Ya, silakan. Oke, terima kasih kalian hari ini sudah menandatangani tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas tadi adalah apa tadi? Keyakinan kelas adalah, kita simpulkan, keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini akan menjadi budaya positif bagi kita semuanya, bagi kelas di 11 M1 ini, ya. Nah, karena itu nanti ini akan menjadi komitmen dari kelas 11 M1 untuk menjalani kehidupan di kelas M1 ini menggunakan keyakinan kelas.
Jadi apapun nanti dasarnya adalah keyakinan kelas. Kita simpulkan terkait menjaga kebersihan, yang pertama adalah menjadi insan yang bertakwa, menjaga kebersihan, tata krama, bertekad saling menghargai, ya. Itu adalah merupakan bagian dari keyakinan yang dibangun oleh kelas 11 M1, ya. Mari kita laksanakan keyakinan kelas ini. Semoga nanti ini justru akan menjadi motivasi kalian di dalam membangun budaya positif yang berasal dari diri kalian sendiri. Ini adalah usulan dari kalian sendiri, kalian yang akan melaksanakan. Tentu kita semua yang akan bertanggung jawab untuk bisa mengawal keyakinan kelas ini, ya. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak semuanya kelas 11 M1 yang sudah membuat keyakinan kelas pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian akan menjadi anak-anak yang hebat semuanya. Untuk minta maaf jika di dalam menyampaikan atau di dalam mendampingi kalian menyusun keyakinan kelas ini banyak kesalahan. Sekali lagi minta maaf sebagai manusia biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Ibu Bapak Guru Hebat implementasi penerapan budaya positif di kelas yang sudah kita praktekkan bersama. Semoga hal ini nanti akan menjadi motivasi bagi murid kita di kelas maupun di sekolah. Saya Untung Suroso, CGB Angkatan 8 Kabupaten Banyumas, mengucapkan terima kasih. Salam Bapak Ibu Guru Hebat.